Halo semuanya, kalau video kemarin aku ngejelasin tentang bagaimana prosedur kepulangan ke Indonesia. Di video ini aku mau jelasin prosedur kalau balik lagi dari Indonesia ke Jepang. Bagaimana di bandara Jepangnya, bagaimana pada saat check-in di Indonesia, terus aplikasi apa aja yang harus kita punya, dan bagaimana pada saat kita karantina mandiri di rumah kita. Simak terus ya. Pada saat pulang, itu kita akan disuruh untuk PCR juga sebelum terbang ke Jepangnya. Jadi, kalau misalnya hasil PCR itu, nah ini peraturan baru nih, peraturan baru terhitung kalau nggak salah sekitar tanggal 19-an sekitar itu. Tanggal tepatnya itu gue nggak tahu pasti, tapi karena kemarin itu aku pulang dari Indonesia itu tanggal 30 April, nah itu kata petugas di bandaranya itu katanya ini berlaku sejak sekitar tanggal 19 April gitu. Dan itu gue nggak tahu. Jadi hasil pemeriksaan PCR kita itu harus dijelaskan gitu. Misalnya sampelnya apa? Sampelnya air liur atau yang lewat hidung gitu, yang swab hidung gitu, atau swab tenggorok, itu harus dijelaskan secara terperinci di hasil PCR kita. Nah itu kemarin gue kan memang diperiksanya swab hidung dan tenggorok, tapi nggak dijelaskan terperinci di hasil labnya. Dan pada saat check-in, alamat deh gue disuruh balik lagi untuk bukan balik lagi, disuruh lengkapin ada satu formulir di situ dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi ada dua bahasa. Jadi di situ disuruh tulis sampelnya apa, terus tanggal dan jam pemeriksaannya gimana, terus harus ada stempel dan tanda tangan dari lab, bagian lab tersebut. Nah untungnya gue kan pemeriksaan PCR-nya itu di bandara, di Terminal 3 tepatnya. Jadi pada saat mereka minta itu gue masih kekejar tuh, walaupun itu udah jam check-in, tapi kan karena labnya di Bandara 3 juga, jadi gue masih punya waktu untuk balik lagi ke bagian labnya untuk suruh ngelengkapin formulir itu. Jadi saran gue nih, kalau misalnya teman-teman yang balik dari Indonesia, check-innya cepet-cepet. Kalau misalnya hasil lab kaliannya itu nggak terperinci seperti gue kemarin, jadi kalian bisa balik lagi. Misalnya kalian ragu, misalnya hasil labnya itu mungkin lab yang kalian tempatin itu nggak yang seterperinci itu, ya saran gue sih mendingan periksanya di bandara aja. Jadi kalau di bandara misalnya ada yang kurang kan dekat gitu untuk melengkapinya. Kalau misalnya kalian periksanya di luar bandara, ya udah. Kalau misalnya ketahuannya pas check-in, ya nggak keburu lagi kan untuk balik ke labnya kalau itu di luar bandara gitu. Ya, jadi kebetulan kemarin masih beruntung gue di bandara ceknya, jadi pas kurang bisa balik lagi. Kemarin tuh memang nginepnya di bandara. Di bandara itu kebetulan ada hotel kapsul 275 per malam. Hotel kapsul di situ di Terminal 3-nya, ada juga di Terminal 2, tapi kalau misalnya kita mau terbang ke Jepang kan pasti di Terminal 3 kan ininya naiknya gitu. Jadi kemarin aku nginepnya di Bandara 3, periksa lab PCR-nya juga di Bandara 3, check-in-nya juga di Bandara 3, Terminal 3 maksud gue, di Terminal 3. Jadi kemarin itu ada yang kurang gitu, itu semuanya bisa masih bisa dilakukan pada saat walaupun itu udah jam check-in gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalian udah tahu nih peraturannya bahwa hasil PCR itu harus lengkap gitu, harus lengkap benar-benar komplit. Di situ ditulis nomor paspor. Kemarin tuh apa aja yang harus ya? Oh, nomor paspor kita harus ada tercantum, sampelnya diambil dari mana, dan sudah pasti harus bahasa Inggris ya, nggak boleh cuman bahasa Indonesia. Jadi kemarin tuh hasil labnya gue tuh yang di bandara ada dua bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah tapi karena memang nggak terperinci, ya itu tadi dikasih lagi formulir di bagian counter tempat check-in itu, dikasih formulir dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang harus diisi oleh bagian labnya. Nah kalau misalnya kalian udah tahu yang peraturan ini, usahakan di hasil lab PCR kalian itu dicantumin itu semua tuh, nomor paspor, sampelnya diambilnya apa aja gitu,
jamnya, tanggalnya itu harus terperinci semuanya. Terus dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi nggak bisa kalau bahasa Indonesia doang, harus ada bahasa Inggrisnya juga. Terus pada saat check-in juga kita akan disuruh nge-download aplikasi namanya OEL gitu. Jadi itu aplikasi untuk melacak lokasi kita pada saat kita melakukan isolasi mandiri. Jadi kita akan disuruh mendownload aplikasi OEL sama Cocoa gitu. Terus kita juga harus punya WhatsApp atau Skype. Itu pada saat kita check-in itu udah harus kita download semuanya. Setelah kita nyampe di Bandara Jepang, nah kita akan diperiksa semuanya tentang aplikasi yang udah kita punya. Itu akan diperiksa udah punya apa belum. Setelah pemeriksaan semua surat itu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan cek ini corona gitu. Tapi itu sampelnya air liur gitu. Jadi kita nanti dikasih tabung gitu, terus masukin air liur. Nah di situ diperiksa. Itu pemeriksaannya sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu nunggunya. Kalau semuanya udah selesai, pemeriksaan yang dokumen-dokumennya udah gitu. Nah, kita akan disuruh ke tempat dimana HP kita benar-benar dicek gitu. Kita udah punya aplikasi OEL belum? Kita udah punya aplikasinya Cocoa belum? Gitu. Kita punya WhatsApp belum? Nah, di tempat itu tuh ada masing-masing petugas akan ngajarin kita. Jadi satu orang satu petugas yang ngajarin. Jadi nggak usah takut nanti misalnya nggak ngerti, itu akan benar-benar dituntun gitu. Jadi kalau misalnya udah di-download, itu juga akan mereka pastikan notifikasinya kita itu udah on belum gitu. Terus lokasinya kita udah di on belum gitu. Jadi memang HP kita itu akan di-set supaya bisa dilacak lokasinya lewat si OEL itu. Juga email. Nah, email kita itu pada saat di tempat itu tuh akan dites semuanya. Mereka akan ngirim kayak teks untuk ngetes gitu email kita ini aktif apa enggak. Terus WhatsApp kita juga akan dites di video call langsung di tempat itu untuk mastiin WhatsApp kita itu bener nggak itu nomornya gitu. Jangan sampai kita bohong-bohong gitu kan. Terus setelah itu udah semua itu, terus kita ke bagian imigrasi. Nah, di imigrasi itu juga hasil lab kita yang kita bawa dari Indonesia itu akan dicek semuanya. Itu akan dicek ulang. Terus setelah semuanya selesai, beres semua, itu kita ngambil bagasi kita. Nah, bagasi kita itu nggak usah khawatir lagi mau nyari-nyari, aduh bagasi gue di mana gitu. Itu udah mereka rapikan semuanya, mereka udah taruh di atas troli dan mereka udah ngasih nama masing-masing penumpang di situ. Dan juga ada petugas yang akan ngebantu untuk nyari bagasi kita. Jadi mereka akan nanya nama kita, mereka minta yang kartu boarding passnya kita. Terus mereka akan tunjukin kalau nih barang kita di sini. Jadi memang udah rapi, kita tinggal dorong trolinya karena mereka udah rapiin di atas troli gitu. Dan pada saat sebelum keluar juga kita akan diperiksa, mereka punya anjing pelacak gitu. Jadi mereka punya anjing pelacak dan tas kita akan dilacak gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa kita bisa keluar. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kendaraan, kayak misalnya kan kita mau kita kan mau isolasi mandiri. Kalau misalnya isolasi mandiri, kita harus punya kendaraan yang ngejemput kita gitu. Misalnya teman kita atau dari perusahaan, atau mungkin kita punya mobil yang kita charter gitu. Intinya kita nggak boleh pulang pakai bus, pakai kereta, atau pakai taksi. Nah, itu kalau misalnya kita mau isolasi di tempat di rumah kita gitu. Dan kalau misalnya kita nggak punya itu semua, kita harus ngelapor sama petugasnya bahwa kita nggak punya yang jemput gitu. Jadi nanti itu mereka yang ngatur. Kata teman-teman sih kalau misalnya nggak punya yang jemput, kita akan disuruh isolasi di hotel sekitar bandara atau hotel yang sudah mereka tentuin gitu. Dan itu
bayar sendiri. Jadi kalau menurut gue daripada bayar hotel, mendingan bayar mobil charter gitu, atau misalnya punya temen untuk ngejemput gitu, ya minta tolong sama temennya. Kalau gue kemarin mobilnya temen terus jemput tapi gue bayar gitu, jadi dia memang menawarkan jasa untuk kayak antar jemput gitu ke bandara, dan itu sudah boleh gitu. Jadi itu tuh ada catatan khususnya buat mereka, kalau misalnya kita nggak punya ya mau nggak mau mereka yang ngatur gitu kita mau di mana gitu. Ini gue sudah hari keempat karantina, dan di rumah itu kita 2 kali sehari akan mereka cek lokasinya. Jadi mereka akan ngirim gitu di aplikasi OEL-nya tadi. Jadi mereka suruh kita check in gitu. Jadi mereka akan tahu bahwa oh beneran kita ada di lokasi saat itu. Dan jamnya itu nggak yang tentu gitu. Tapi yang jelas 2 kali sehari, pagi sama sore gitu. Pagi sama sore mereka akan 2 kali ngirim suruh check in lokasi kita. Terus setiap pagi itu kita akan terima email mengenai kondisi kita, kayak misalnya demam gak gitu, terus punya gejala-gejala kayak pilek, batuk gak gitu-gitu akan ditanya. Itu tinggal kita klik-klik aja ya atau tidak, habis itu dikirim ke mereka. Udah, pertanyaannya sekitar itu doang, 2 pertanyaan itu aja. Jadi memang tiap hari itu akan kita jalani selama 14 hari gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi pulang ke Indonesia dan berencana untuk balik ke Jepang, supaya nggak dapat kesulitan. Dan kalau misalnya dapat kesulitan bisa cepet diatasi sih, nggak masalah. Kan sayang gitu kalau misalnya check in terus banyak yang kurang harus dilengkapin gitu, sedangkan misalnya labnya ada di luar bandara itu nggak keburu, kan sayang gitu, rugi tiket, rugi ya semuanya, rugi waktu gitu. Oke, terima kasih udah dengerin ocehan. Dadah.